Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini hari Rabu hari Selasa ya, sorry. Hari Selasa tanggal 5 bulan Oktober tahun 2021. Mohon maaf ya kemarin saya tidak bisa masuk karena lagi tidak enak badan. Selanjutnya untuk hari ini saya akan memberikan materi yang tertunda pada minggu kemarin. Nah, minggu kemarin ya ini terkait pengaturan dalam seminar. Langsung saja saya akan berikan materi atau saya akan sajikan materinya seperti ini. Nah, semoga bisa terlihat ya materi saya. Nah, oke, langsung saja pendidikan forum seminar kelas oleh Muhammad Akbar Husain Al-Sabah. Nah, dalam materi bisa. Oh, ada gangguan. Maaf, sebentar, masih ada gangguan. Kita tunggu dulu. Oke, bentar, saya mau masuk lagi. Oke, saya mencoba masuk. Oke, record sudah, share screen ini. Nah, saya akan giant screen dulu. Nah, bisa. Nah, oke, tadi judulnya adalah pendidikan forum seminar dalam kelas. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas terkait definisinya, kemudian unsur-unsur pendidikan seminar, kemudian waktu dalam pelaksanaan, kelebihan dan kelemahan seminar, penyelenggaraan seminar, dan etika seminar, dan selanjutnya yang terakhir adalah forum diskusi setingkat seminar. Nah, kita akan bahas satu persatu, langsung saja. Definisi seminar kelas. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu permasalahan di bawah pimpinan ahli. Ada juga seminar adalah pertemuan guna membahas sebuah masalah yang dilakukan secara ilmiah. Ada juga yang membahas seminar pada umumnya merupakan suatu bentuk instruksi akademis baik di lembaga akademis atau ditawarkan oleh sebuah organisasi komersial atau profesional. Kemudian ada yang membahas terkait seminar merupakan berfungsi untuk menyatukan kelompok-kelompok kecil untuk melakukan pertemuan yang berulang dan berkali-kali dengan fokus pada beberapa mata pelajaran atau topik tertentu di mana setiap orang yang hadir diminta untuk secara aktif berpartisipasi. Nah, sebenarnya apa sih seminar kelas atau seminar itu? Ini adalah pertemuan antara audiens dengan suatu audiens dengan suatu narasumber yang narasumber ini menguasai terkait suatu permasalahan tersebut atau mengetahui terkait pembahasan tersebut. Nah, mengetahui maksudnya seperti apa? Maksud saya mengetahui di sini paham atau menguasai atau memiliki basic ilmu yang sesuai dengan masalah atau tema yang ditangkap atau
tema yang akan kajikan. Contoh, teman-teman mau melakukan seminar terkait COVID-19 atau aktivitas fisik di COVID-19. Di situ audiensnya adalah masyarakat yang olahraga, masyarakat pencinta aktivitas fisik, masyarakat umum yang konsen terhadap COVID-19. Ingin mengetahui apa sih aktivitas fisik di pandemi COVID-19? Teman-teman di situ dihadiri oleh keynote speaker atau narasumber yang berasal dari kedokteran olahraga, kedokteran imunologi, seperti itu. Nah, itu boleh seperti itu. Pak, bagaimana Pak Akbar? Misalkan Pak Akbar di sini memberikan atau menjadi keynote speaker dalam suatu seminar tersebut. Tapi kalau di hadapan saya di sini adalah para dokter, adalah para dokter olahraga. Nah, ini kurang tepat karena saya tidak memiliki basic kedokteran olahraga, tapi yang saya miliki adalah pengetahuan terkait fisiologi olahraga. Nah, ini belum cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman memberikan atau misalkan mengundang pakar dari kedokteran olahraga, kemudian aktivis dalam COVID-19, ini dapat memungkinkan Anda mengundang dalam acara seminar tersebut. Jadi pakarnya langsung datang. Kalau Pak Akbar di sini belum patut atau mungkin belum tidak sesuai dalam kualitas ilmunya ketika mengisi seminar tersebut. Nah, contoh lagi misalkan teman-teman materi atau temanya adalah pusat kebugaran di era COVID-19. Mungkin narasumber yang Anda undang adalah Pak Yanuar, kampus kita ya, Pak Yanuar, ataupun Pak Rio sebagai Pak Randy sebagai yang konsen di bagian gym atau di pusat kebugaran. Nah, karena beliau adalah pakarnya dalam tes dan pengukuran ataupun dalam kepelatihan. Nah, itu boleh diundang seperti itu dengan audiensnya mungkin mahasiswa atau pelatih olahraga sekalipun. Nah, di situ pertemuan membahas terkait suatu permasalahan dibahas secara tuntas sehingga keluar dari ajang seminar tersebut dapat memahami atau permasalahannya dapat teratasi. Seperti itu. Unsur pendukung dalam berjalannya kegiatan seminar itu ada 3, diantaranya adalah unsur manusia, materi, fasilitas. Manusia, ya di situ ada ketuanya, penanggung jawab, ada MC, ada moderator, dan lain-lainnya. Ada materi, ada sebuah tema yang akan dikaji, bukan materi uang ya, tema yang akan dikaji, permasalahan yang akan dikuliti atau dibahas secara mengupas. Kemudian fasilitas, jangan sampai melakukan seminar itu di area terbuka, ya, karena tidak bisa berkonsentrasi audiens yang ada di dalam ruangan atau reviewer yang narasumber atau keynote speaker yang memberikan materi di atas atau di depan. Nah, harus di dalam gedung, kemudian sound-nya harus bagus, kemudian gedung itu harus tertata dengan baik dan lain-lainnya. Ini adalah unsur pendukung jalannya kegiatan seminar. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa unsur manusia ada penulis, ada ketua pelaksana, ada peserta dan lain-lainnya. Unsur materi ada tema, permasalahan dan lain-lainnya.
Dan unsur fasilitas ada ruangan, audio, papan tulis jika diperlukan, meja dan kursi jika diperlukan juga. Nah, teman-teman, di sini saya harus menggarisbawahi bahwa dalam melakukan seminar itu ada dua. Satu, seminar tanpa pemakalah pendukung atau pemakalah pembantu. Kemudian yang kedua adalah proceeding atau seminar dengan makalah tamu atau makalah luar. Nah, baru saja FIKS tanggal 14 Agustus kemarin melakukan seminar atau proceeding seminar nasional. Jadi juga mengundang keynote speaker dan pemakalah pendamping. Ya, keynote speakernya kemarin ada Pak Sulis dan Prof Agus. Kemudian pemakalah pendamping ada banyak dari dosen, mahasiswa sekalian ikut meramaikan seminar tersebut. Nah, ini ada dua. Jadi kalau teman-teman mengikuti seminar itu dibaca dulu. Sebenarnya apa? Ada proceeding atau tidak, tanpa pemakalah pendukung atau tidak. Nah, nanti harganya juga beda teman-teman. Biasanya yang lebih murah itu adalah peserta. Atau mungkin jika peserta biaya sekian, kemudian peserta dan pemakalah ini biaya sekian. Ini berbeda. Oke, itu yang perlu saya garis bawahi. Next. Waktu dalam pelaksanaan seminar. Nah, bagaimana seminar itu dapat terlaksana atau kapan sih waktu seminar itu dapat dilakukan? Yang pertama, durasi dalam pelaksanaan seminar. Seminar itu jangan lama-lama. Maksimal adalah 4 jam atau 5 jam. Ya. Seminar jangan 6 jam atau 8 jam. Mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama, seminar itu atau pengaturan jam ini juga mengatur terkait honor reviewer. Nah, karena di situ sudah ada acuannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu ada acuan biaya dalam reviewer, dalam keynote speaker. Nah, itu sudah ditulis berapa jam, 1 jam, 45 menit, dan lain-lainnya itu tertulis. Maka ketika kita memberikan fee atau memberikan honorarium, katakanlah seperti itu. Nah, ini sesuai dengan RAB atau peraturan yang diberikan. Jadi tidak sembarangan Pak Akbar jadi keynote speaker, Pak Akbar pakai 5 juta. Nah, ini nggak boleh seperti itu, harus berdasarkan aturan. Nah, misalkan kelas profesor itu berapa, sekelas S2 itu berapa, S1 itu berapa. Nah, seperti itu. Itu selain itu mungkin ada pengaturan kalau misalkan tidak hanya keynote speaker saja, ada pemakalah pendamping. Keynote speaker kurang lebih ya 2 jam. Hanya satu keynote speaker ya 2 jam. Kalau 2 yang 4 jam. Atau 1 jam dalam penyampaian 1,5 jam lah. Namanya seperti itu idealnya 1,5 jam. Kemudian ada pemakalah pembantu, itu kurang lebihnya bisa berapa ya? Mungkin 10 menit atau 15 menit dalam menyampaikan presentasi secara oral atau presentasi secara langsung. Nah, kalau pandemi saat ini kita tuh sering melakukan secara online atau secara oral, secara langsung. Menyampaikan melalui video, durasinya 15 menit. Nah, seperti itu. Keynote speaker, pemakalah pendamping. Jadi kalau dulu pemakalah pendamping itu bisa 1,5 jam. Nah, ini kita bisa cut karena efisiensi waktu. Ya biaya keynote speaker, ya biaya penyewaan gedung. Anda nyewanya cuma 3 jam. Tapi kalau tidak termanage dengan benar waktunya, maka mengakibatkan pembengkakan dalam penyewaan gedung tersebut. Kemudian pemilihan hari pelaksanaan, hindari libur panjang, hindari libur agama, dan hindari pelaksanaan waktu yang bertepatan dengan agenda nasional. Jangan sampai mengadakan sebuah seminar di hari Minggu, katakanlah seperti itu. Di hari-hari tanggal 1 Mei, ya biasanya ada
perkumpulan buruh ya, atau mungkin aspirasi buruh, acara aspirasi buruh. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa namanya keamanan. Keamanan maksud saya di sini adalah misalkan ketika kita seminar menyewa polisi atau meminta bantuan polisi untuk pengawalan acara seminar kita. Nah, pada waktu itu tidak bisa karena polisi atau mungkin aparat berwajib sedang mengamankan acara yang lainnya yang ada adalah tanggal 1 Mei itu acara penyampaian aspirasi oleh buruh kepada pemerintah, katakan seperti itu. Nah, ini tidak mungkin dilakukan seperti itu. Kemudian hari libur agama, Anda menetapkan, saya benar ya, benar ya. Anda menetapkan seminar itu dilaksanakan pada hari Idul Adha atau Idul Fitri atau mungkin hari Natal. Nah, ini nanti tidak akan berjalan karena apa? Karena nanti panitianya atau mungkin anggotanya ini tidak ada yang ikut. Karena apa? Ya karena sedang beribadah tadi, sedang melakukan hari raya tadi. Nah, maka hindari hari-hari tersebut, hari libur panjang, hari libur otomatislah Anda melakukan acara di hari libur, panitianya tidak ada, pesertanya juga tidak bisa ikut karena menikmati hari libur. Kapan Pak? Biasanya mungkin hari Sabtu, ya, mungkin hari Minggu karena tanggal merah, mungkin ada 2 hari Sabtu dan Minggu itu bisa. Tapi kalau misalkan hari Minggu ini sangat riskan karena biasanya tanggal merah itu biasa digunakan masyarakat untuk melakukan cuti atau libur, melakukan aktivitas-aktivitas. Kemudian kelebihan dan kelemahan seminar. Nah, coba teman-teman bisa melihat mana kelebihan dan mana kelemahan dalam pelaksanaan seminar itu. Ya, teman-teman bisa lihat di kanan ini atau di kanan yang ada kalimat membangkitkan pemikiran yang logis, itu adalah kelebihan seminar. Kemudian membutuhkan banyak waktu, itu kelemahan dalam seminar. Nah, ini bisa dibaca teman-teman sekalian. Yang saya contohkan adalah membangkitkan pemikiran yang logis. Di dalam suatu seminar itu teman-teman duduk kemudian menghadap keynote speaker kita yang sesuai dengan kapabilitasnya atau sesuai dengan bidangnya. Pak Akbar tentang fisiologi olahraga, kemudian Pak Met tentang kepelatihan olahraga, kemudian Pak Randy terkait kepelatihan atau fitness. Kemudian kalau kemarin Prof. Agus, salah satu guru besar di Universitas Negeri Surakarta atau Universitas 11 Maret, itu merupakan profesor, saya lupa, mohon maaf, analisis olahraga atau apa, saya lupa, analisis kebutuhan olahraga atau apa, saya lupa. Itu beliau adalah guru besar di UNS. Nah, itu juga bisa menjadikan apa namanya pemateri. Kemudian di dalam suatu seminar tersebut kita akan bahas permasalahan tersebut. Apa di fisiologi membahas terkait kenapa tubuh itu mekanisme itu seperti apa. Kita bahas bersama-sama. Kita bahas secara menurut kajian teori, menurut pengalaman, kita jadikan satu tersebut. Sehingga membuka pemikiran Anda, membuka pemikiran baru, ternyata setelah seminar ini atau permasalahan yang Anda hadapi ini dapat
terselesaikan. Memang kemudian kita beralih ke kelemahan. Memang dalam seminar ini membutuhkan banyak waktu. Karena apa? Tidak cukup dengan 1 jam, 2 jam. Kita harus maksimal adalah 4 jam. Karena kita di situ selain kita mendengarkan, kita juga bertanya, kita juga menceritakan apa yang menjadi permasalahan kita, dan kita mengerti, oh ternyata permasalahan itu harus dilakukan seperti ini. Nah, ini seperti itu. Next. Oke, teman-teman bisa baca semuanya ya untuk yang ini. Next. Tahapan penyelenggaraan sebuah seminar. Nah, dalam membentuk suatu seminar, ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, membentuk panitia, menentukan tema, menentukan peserta, menentukan pembicara atau keynote speaker, menentukan waktunya, merancang RAP, menentukan model seminar, menentukan tempat, pelaksanaan, dan melakukan evaluasi. Membentuk panitia, ada ketua hingga penanggung jawab dan lainnya. Kemudian menentukan tema, apa permasalahan, apa topik yang diangkat dalam suatu seminar tersebut. Saat ini lagi COVID, sekolah masuk, oke. Pembelajaran di tengah COVID-19, boleh seperti itu. Mengangkat permasalahan seperti itu. Pesertanya siapa? Mungkin bisa guru, bisa umum, bisa mahasiswa. Ditentukan. Kalau kedokteran, kalau misalkan cedera olahraga, oke, guru boleh, mahasiswa juga boleh. Umum, nah umum itu harus dibedakan lagi, harus katakanlah praktisi keolahragaan, kemudian dokter olahraga, lah itu boleh mengikuti seperti itu. Jadi kita harus tahu permasalahannya apa, kemudian pesertanya siapa yang akan kita. Kemudian tentukan pembicara. Siapakah pembicaranya? Sesuai dengan kapabilitas dalam permasalahan tersebut, dalam topik penguasaan topik tersebut. Ya, sesuaikan apa bahan atau mungkin apa basicnya. Pak Akbar fisiologi olahraga, Pak Reo pembelajaran, Pak Ando juga pembelajaran, kemudian Pak Slamet kepelatihan, misalkan ada izin keynote speaker-nya berasal dari Prodi Benjas, kemudian Bu Puspo mungkin pembelajaran, pelatihan, seperti itu. Kemudian di lain lagi ada Profim dari Universitas Negeri Malang, itu juga profesor bidang pendidikan olahraga, kalau tidak salah ya, bidang olahraga. Oh, Prof. Agus dari Universitas Negeri Surakarta, itu kebijakan olahraga, kalau tidak salah, kebijakan olahraga. Kemudian banyak sekali teman-teman bisa menyesuaikan keynote speaker pada topik permasalahan. Kemudian waktu, tadi waktunya kapan penyelenggaraannya. Kemudian merancang RAP, merancang biaya berapa fee-nya, berapa sewa gedung, berapa biaya pengeluaran, itu semua ditulis atau dirancang melalui RAP ini. Model seminarnya seperti apa? Apakah seminarnya nanti hanya keynote speaker-nya saja atau ada tambahan materi atau tambahan pemateri dari proceeding? Nah, itu bisa dirancang. Tempat yang ideal adalah dom, adalah gedung yang ada balkonnya, sehingga peserta nanti dapat terfokus. Contoh di kampus 4, di kampus 1 ini yang paling cocok adalah gedung I. Nah, gedung I. Di sana ada balkon atau mungkin panggung, kemudian di bawahnya disetel atau diberikan kursi-kursi yang dapat memfokuskan pada panggung tersebut. Tapi dari segi tempatnya tidak mendukung karena itu outdoor. Cari yang indoor, kemudian
susun tempatnya menjadi panggung sehingga memudahkan kita untuk melakukan pelaksanaan seminar. Kenapa kok harus panggung? Karena ketika pemateri itu berada di atas, mata atau perhatian dari peserta yang ada di bawah ini bisa terfokus. Sehingga materi yang disampaikan ini dapat tersampaikan. Pemateri dapat menyampaikan materi-materinya dengan baik. Sehingga seminar itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tempat pelaksanaan tersebut, kemudian setelah pelaksanaan melakukan evaluasi dan memastikan sub atau bagian-bagian sudah melaksanakan dengan baik. Etika dalam seminar. Yang pertama, etika menjaga konsistensi materi. Nah, kemudian etika bersikap jujur, etika bagi ketua sidang, etika bagi penyaji makalah, dan etika bagi moderator. Saya cek dulu. Oke, saya akan bahas satu persatu. Etika menjaga konsistensi materi. Nah, ini terjadi pada keynote speaker atau pembicara. Seringkali pembicara keluar dari pembahasan atau keluar dari topik. Nah, ini diharuskan pemateri itu harus benar-benar menjaga materinya agar on the record atau pada tempatnya. Membahas COVID, kemudian menjurus lagi tadi pembelajaran. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan tema karena kita berbicara terkait COVID-19. Tapi kenapa kok masuk pada pembelajaran? Karena di permasalahan itu tidak disebutkan. Nah, ini harus pemateri harus menguasai atau memastikan pembahasannya sesuai. Etika bersikap jujur. Nah, simpelnya adalah ketika Anda mengikuti seminar, kalau disuruh bayar, ya harus melakukan pembayaran registrasi. Nah, fee-nya jangan lupa. Atau mungkin kalau sudah gratis, pastikan Anda mengikuti. Ya, Anda mengikuti seminar, duduk menikmati seminar online atau offline. Ya, kemudian etika bagi ketua sidang adalah bagaimana ketua sidang tersebut dapat menguasai atau dapat memandu jalannya acara seminar atau simposium tersebut. Etika bagi penyaji makalah, yang memastikan makalah tersebut adalah benar-benar miliknya tanpa atau ada kesengajaan membuat paper atau membuat makalah yang bukan dari karyanya. Moderator adalah memimpin jalannya presentasi, jalannya penyampaian materi tersebut agar berjalan baik dengan benar. Dan etika bagi peserta adalah bagaimana menjadi peserta yang baik, peserta yang menikmati, tidak membuat kacau dalam seminar tersebut. Forum diskusi setingkat seminar. Ada lokakarya, panel, diskusi, forum, debat, dan sarasiha. Nah, berikut ini atau beberapa contoh ini adalah contoh dari seminar atau contoh dari beberapa pertemuan yang setingkat seminar ini. Yang membedakannya adalah banyaknya personel atau banyaknya audiens yang hadir dalam acara tersebut. Jika seminar ini anggotanya atau audiensnya ini sangat banyak, tapi untuk lokakarya hingga sarasihan ini pesertanya hanya terbatas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Lokakarya atau workshop atau academic workshop adalah pertemuan dari orang-orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab dan ahli-ahli yang dapat membantu peserta guna membicarakan masalah atau pelajaran mereka yang dirasakan sukar untuk dibicarakan sendiri dan bersama-sama mencarikan solusi. Lokakarya workshop atau academic workshop ini pesertanya mungkin dibatasi.
ya, dan waktunya lebih lama, misalkan 2 hari dan ada kelanjutannya. Kalau seminar ya hanya 1 hari itu selesai 6 jam, titik. Tidak ada yang bukan. Selasa tambah harinya Selasa dan Rabu, Rabu Kamis, nah itu bukan seminar, tapi mungkin condong pada lokakarya dengan jumlah peserta yang dibatasi, hanya 50% dari seminar atau dari simposium itu sendiri. Kemudian ada lagi panel atau diskusi panel. Panel atau diskusi panel merupakan atau pertukaran pikiran merupakan suatu pertemuan untuk mendengarkan percakapan antara 3 sampai 6 panelis yang mengemukakan topik tertentu atau topik yang spesifik yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dipimpin oleh seorang moderator untuk didiskusikan bersama sehingga diperoleh masukan tentang pendapat-pendapat yang berbeda dan peserta distimulasi untuk berdiskusi. Tujuan panel di sini adalah diskusi, tidak hanya mengundang 1-2 pakar saja, tapi dari berbagai pakar dan berbagai sudut pandang. Di situ saling berdiskusi terkait pemecahan permasalahan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens. Nah, jadi seperti itu. Kemudian diskusi. Discussion adalah pembicaraan mengenai hanya suatu topik dengan tujuan untuk merumuskan kepentingan bersama. Jadi di sini membahas terkait suatu hal, membahas terkait suatu permasalahan untuk disepakati. Nah, katakanlah membuat seminar, nah kita harus melakukan diskusi, kita harus menyepakati bagaimana seminar ini harus berhasil, harus sesuai, seperti itu. Forum. Nah, diskusi terbimbing yang diikuti misalnya 2 orang dengan narasumber yang mendiskusikan berbagai masalah. Peserta atau para peserta dalam forum dapat saling bertanya atau menanyakan kepada narasumber yang ada, mengemukakan pikiran dan perasaannya. Narasumber akan berbicara menurut kebutuhan dan kepentingan peserta. Nah, selain dibandingkan dengan seminar pesertanya lebih kecil, peran narasumber atau pemateri ini semakin kecil juga. Jadi, para narasumber ini memandu jalannya forum tersebut agar tidak keluar rel. Misalkan dalam masyarakat diskusi yang berjumlah 25 orang itu mengemukakan permasalahannya atau menyampaikan aspirasinya, kemudian narasumber ini yang meluruskan, yang membuat permasalahan itu dapat terselesaikan. Debat, nah merupakan sebuah metode pertemuan di mana pihak yang pro dan kontra dapat menyampaikan pendapat mereka dan ditengahi oleh moderator biasanya. Yang kita kenal mungkin debat presiden, debat ketua HMC, atau debat Pak RT, katakanlah seperti itu. Ya, Pak RT, presiden dan lain-lainnya beranggapan bahwa argumen dia, bahwa narasi yang dia buat itu benar semua. Ya, situ saya kalau jadi presiden saya akan membangun 50 sekolah di daerah-daerah pelosok, katakanlah contoh seperti itu. Nah, kemudian di dalam debat itu tidak harus saling menyerang, tidak harus selain konfrontasi secara fisik, tapi secara adu ideologi, mungkin adu wawasan. Nah, itu adalah pada debat. Audiens hanya menikmati, mungkin 1-2 kali diberi kesempatan untuk bertanya, tapi lebih banyak dalam debat ini adalah menyaksikan. Atau kalau debat presiden, penonton ini untuk meyakinkan Pak Jokowi ini benar nggak yang akan saya pilih, atau Pak Prabowo ini benar nggak yang akan saya pilih. Kemudian untuk menentukan pada saat kita mencoblos, karena contohnya adalah seperti itu. Nah, debat adalah seperti itu. Sarasehan merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan, tentu untuk membicarakan suatu masalah dengan cara yang informal dan dalam suasana yang rileks,
Bahkan tempat duduk peserta cukup di lantai atau yang dikenal dengan istilah lesehan. Nah, yang saya lihat sekarang ini mungkin banyak kafe, banyak outdoor yang digunakan untuk ajang pertemuan, ajang membahas terkait suatu permasalahan, dibuat santai, dibuat rileks, sehingga memudahkan audiens, memudahkan penonton untuk dapat memahami permasalahan yang sedang dibahas. Nah, suasananya santai, tidak formal sama sekali, tapi tetap menjunjung tinggi kedisiplinan atau mungkin peraturan yang diadakan di tempat tersebut. Santai tapi rileks. Santai dan rileks tapi tetap dalam peraturan. Nah, ini adalah presensi. Silakan teman-teman masuk dalam presensi tersebut. Pastikan sesuai dengan hurufnya, tanda bacanya, besar kecilnya huruf, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya stop share dulu. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.